Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bidi'amati tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, as-sa'imuna was-sa'imat, al-mu'minina wal-mu'minat. Alhamdulillah, kita mencoba mengkaji sedikit dengan mengutip beberapa petikan dari Al-Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang bagaimana kita tentang persoalan rezeki, mengapa Allah Subhanahu wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, mengapa Allah berikan rezeki, ada yang dilapangkan, ada yang sempitkan, tapi sungguhnya pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya masalah rezeki itu Allah berikan kepada Allah hamba yang ia cintai dan hamba yang ia tidak cintai. Tetapi kalau iman itu, hidayah itu, petunjuk itu betul-betul hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai. Oleh karena itu petikan dalam Al-Fawaid Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya Allah menyamakan antara dosa dan hutang. Ya, dosa dan hutang. Orang yang berdosa akan menanggung kerugian di akhirat, sedangkan orang yang berhutang akan mendapatkan kerugian di dunia. Kita tahu bahwasanya sesungguhnya utang itu membuat kita tidak bisa tidur siang dan malam, membuat kita gelisah, sehingga terkait dengan hutang piutang, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang paling panjang, di surat yang panjang Al-Baqarah ayat 282 tentang hendaknya kita tulis jika kita ada memiliki utang, jangan sampai kelupakan, dan juga wasiat setiap kali kita melaksanakan salat mayit selalu ahli waris keluarga menyampaikan jika ada si almarhumah memiliki utang, maka sampaikanlah kepada ahli waris, karena sesungguhnya ruh tertahan di ars tidak sampai menemui Rabb jika ia memiliki utang. Oleh karena itu, Masya Allah. Kemudian Ibnu Qayyim dalam Fawaid menjelaskan bahwasanya kemaksiatan adalah penutup pintu kehidupan. Kemaksiatan adalah penutup pintu kehidupan. Karena seorang hamba akan diharamkan, akan ditahan, akan dipersempit, akan dijauhkan baginya rezeki jika ia melakukan dosa. Wahai orang-orang yang membuka pintu kehidupan tanpa kunci takwa, mengapa kamu memperluas jalan kesalahan dan kemudian melaporkan kesempitan rezekimu? Kalimat yang menarik di sini, mengapa kau memperluas jalan kesalahan? Terus berbuat maksiat, jauh dari Allah, jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk, jauh dari Al-Quran, tetapi pada sisi lain terus berharap untuk dilapangkan, diberikan keberkahan pada rezekinya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengajak sini untuk muhasabah, meletakkan tentang persoalan akar kelapangan rezeki dan kesempitan rezeki. Maka menarik dikatakan di sini bahwasanya kebanyakan kita, jika kita mengalami kesempitan rezeki, justru yang pertama kita bahwasanya bagaimana melakukan kasab, ikhtiar, usaha. Pada sesungguhnya itu tidak ada masalah, tidak ada persoalan.
untuk mencari sumber, karena memang Allah mencarikan suruh mencari karunia-karunia, fadilah-fadilahnya. Tetapi sesungguhnya Allah meletakkan pondasi kaidah tentang rezeki adalah bagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada cara-cara kita untuk menyelesaikan persoalan rezeki pada jiwa diri kita. Tetapi sebelumnya kita harus memaknai rezeki itu adalah zahir wa batin. Jangan menganggap rezeki itu saja terkait dengan materi. Rezeki immateri juga justru lebih penting dalam jiwa dan diri kita. Rezeki immateri mampu kita salat khusyuk menjadi tanda kemenangan bagi kita. Mampu kita tilawah, Allah memahamkan Al-Quran, Allah menambahkan ilmu bagi kita, mudah kita untuk melakukan ketaatan. Itu semua adalah rezeki-rezeki. Mampu kita membaca ayat-ayat kauniyah dan qauliyah, itu adalah rezeki. Rezeki sehat zahir, badan kita sehat, punya teman, berada di tempat lingkungan, bi'ah lingkungan yang baik, itu adalah rezeki. Punya teman yang ketika kita salah dapat mengingatkan kita, itulah rezeki. Dan tentunya juga rezeki yang bentuk zahir, Allah memberikan kecukupan, sandang dan pangan, itu semua rezeki. Maka terkait dengan itu, maka dalam dunia ruqyah, maka selalu kita sadarkan bahwasanya surat Nuh memberikan gambaran kita bahwa pada zaman Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun, orang-orang pada waktu itu sangat kesusahan. Karena apa? Pertama, kemarau yang sangat panjang, sehingga orang-orang kelaparan, orang-orang yang masih bujang, belum nikah, tidak menikah, yang punya suami istri itu tidak ada rencana untuk menambah anak, karena untuk dimakan aja susah, kekeringan dan sebagainya. Tapi apa solusi yang Allah wahyukan kepada Nuh alaihissalam dan menjadi juga patokan bagi kita? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lagi-lagi di sini adalah solusinya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lagi-lagi adalah permohonan ampunan atas dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Ghaffar, Maha Pengampun atas dosa-dosa. Maka menarik di sini bahwasanya demikian juga di surat, ya kalau tidak salah di surat Hud ayat 3 dan juga nanti ayat 52 di surat Hud, lagi-lagi solusinya adalah istighfar. Apa di surat Hud dikatakan yursilis sama alaikum midrara. Demikian juga di surat Nuh yursilis sama, awal mula Allah menandakan memberikan rezeki pada hamba-hambanya adalah di suatu tempat, di suatu daerah Allah turunkan hujan yang cukup untuk menyirami bumi yang sebelumnya mati karena kekeringan. Allah menurunkan air hujan kepada tanaman sehingga biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan di surat Nuh dia katakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yumditkum bil amwal. Pertama di sini Allah memberikan rezeki dengan kelimpahan amwal. Karena sumber siklus daripada rezeki itu adalah berawal dari tanaman, sandang pangan tanaman, pertanian. Maka Allah memuji orang-orang yang berprofesi sebagai petani, peternak dan sebagainya, karena memang orang-orang yang peternak petani itu memiliki tawakal yang luar biasa, kesabaran atas prosesnya, tawakal akan hasil. Maka wa yumditkum bi amwal wal banin. Karena waktu itu setelah hujan
Setelah hujan di kaumnya Nuh, mereka banyak harta. Dengan banyak harta, mereka tidak ada takut lagi untuk menambah anak, merencanakan untuk memiliki anak bagi yang sudah menikah. Yang masih bujang juga berencana untuk segera menikah karena sudah makmur. Allah sudah limpahkan karunia. Kunci awalnya adalah Allah turunkan air hujan. Waja'alakum jannat, masya Allah, kebun-kebun, ya, kebun-kebun yang mencukupi sandang dan pangan. Wa yaj'alakum anhara, pengairan irigasi, masya Allah. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya pintu, ya, kunci pintu tangga awal untuk Allah limpahkan karunia rezeki bagi kita adalah istighfar. Istighfar dan tobat adalah pintu kunci pembuka kesulitan rezeki zahir dan batin pada jiwa, diri, keluarga dan masyarakat kita. Masya Allah. Jadi, tapi bagaimana kalau kondisi kita ya? Mungkin beberapa minggu yang lalu awal puasa, masya Allah luar biasa, hujan deras dan sebagainya, sehingga beberapa wilayah Bekasi, masya Allah, Allah berikan musibah berupa banjir. Bagaimana dengan ini? Ya, maka Allah. Dengan sebab itu, barangkali dengan adanya musibah bukan datang dalam bentuk rezeki tapi menunjukkan musibah. Tapi sesungguhnya pada sisi lain adalah memang secara zahir musibah, banyak rumah terendam, pertanian dan sebagainya. Tetapi rezeki bagi orang yang memiliki kesadaran mengapa Allah yang seyogyanya semestinya air adalah rezeki, tetapi menjadi musibah karena dia banjir. Jika ada kesadaran di situ, maka dia akan menjadi rezeki untuk taubat, kembali kepada Allah, minta ampun. Karena zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Barangkali ada introspeksi secara kebijakan, mungkin banyak sawah yang dijadikan sebagai perumahan atau tempat-tempat tata kelola lingkungannya tidak baik, maka justru ini menjadi muhasabah. Muhasabah bahwasanya ada yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, menarik di sini bahwasanya Allah mendudukkan persoalan rezeki sangat mendalam dan mendasar. Tanaman rusak bukan sekedar karena diserang hama, tetapi karena kita bermasalah dengan zat yang menciptakan tanaman itu. Ya. Kan, masya Allah. Mengapa kunuz rezeki itu dengan membaca surat Al-Waqiah? Karena ada 3 sumber di situ, sumber kehidupan di situ, yaitu tanaman pangan, air dan gas. Apa itu antum tazra'unahu am nahnu zari'u, tentang pertanian. Maka di sini, tapi merah dikatakan di sini bahwasanya bukan persoalan hama yang merusak tanaman itu. Nah, menarik sini. Bukan persoalan air yang Allah turunkan, tetapi kita yang menerima, menempati bumi yang di mana tempat Allah turunkan air bermasalah. Bukan airnya bermasalah, kitanya yang bermasalah. Maka kitanya yang bermasalah kepada zat yang menurunkan air. Kitanya yang bermasalah yang menurunkan, yang mengelola tanaman itu. Maka dikatakan sini, hujan tidak turun bukan semata-mata karena iklim yang tidak bersahabat, tetapi karena kita tidak mengindahkan zat yang mengatur iklim itu. Maka di hadis yang lain banyak sebab-sebab Allah jadikan kemarau di suatu tempat. Karena bukan kalau tumbuhan, tanaman, binatang untuk keperluan minuman, Allah tidak akan turunkan hujan karena banyak maksiat di tempat itu. Maka menarik sekali bahwasanya ya bukan persoalan iklim yang bermasalah, tetapi kita tidak mengindahkan zat yang mengatur iklim itu. Demikian juga dikatakan hingga harta yang berkurang juga bukan karena tidak piawai dalam berbisnis, karena kita menjauh dari zat yang memberikan rezeki. Masya Allah.
kita jauh dari zat yang pemberi rizki. Ya. Masya Allah. Jadi ya lagi-lagi dikatakan di sini adalah muhasabah bagaimana kedekatan kita, sikap kita kepada zat yang memberikan rezeki. Oleh karena itu, cara pandang bagi kita bahwasanya cara pandang Al-Quran dalam hal rezeki ini bahwasanya ketika kita menghadapi masalah, melihat sesuatu yang lahir dengan kacamata ruhani dan imani. Melihat bangsa Indonesia ini yang semuanya ya Masya Allah dengan korupsi di Pertamina, ada lagi katanya di PLN, dan banyak sekali, dan bencana yang terjadi, bencana banjir. Kita melihat aspek zahir itu dengan sudut pandang paradigma kacamata ruhani dan iman. Ya. Setelah kita pandang dengan kacamata rohani spiritual, maka juga yang lahir nanti adalah solusi yang mendasar yang juga terbimbing oleh petunjuk-petunjuk pemilik langit dan bumi, pemilik pengendali manusia. Jadi kalau pendekatannya juga bukan pendekatan ruhani dan imani, maka penyelesaiannya juga bukan. Maka jelas sekali, Masya Allah, dalam Islam itu ada namanya ya hudud, hukum hudud. Hudud berarti kan batasan ketetapan Allah, hukuman atas kejahatan yang Allah tetapkan, yang bentuk kejahatannya dan bentuk takaran hukumannya telah ditentukan Allah, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa tambahi. Salah satu di sini adalah tentang pencurian. Ya, maka di sini kita maka bagi kita adalah maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba Allah, apa relevansinya ini? Bahwasanya Allah telah menuliskan lebih kuat daripada wajaba wa warada. Alaikumul qitalu wa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kaidah. Terkadang obat yang direkomendasikan dokter itu karena pahit jiwa menolaknya, tapi justru ia adalah obat. Contohnya adalah ya Islam itu bahwasanya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Orang yang mencuri itu baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydihuma. Orang yang membegal, orang yang dusta, bohong, itu semua ada, semua hukum-hukumannya. Tapi itu kadang kita benci, kadang kita dibilang tidak manusiawi, lain sebagainya. Maka ya Masya Allah. Jadi disinilah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi menyerah totalitas Islam, berserah diri, yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana kita menyerah pasrah terhadap ketetapan Allah, tau'an wa karha, benci atau suka. Kita harus totalitas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang maha sempurna. Karena Allah sudah hadirkan solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Karena apa yang dialami umat Nabi Nuh alaihissalam dan umat Nabi Hud,
persoalannya sama aja, karakternya sama, cuma lakonnya, waktunya, zamannya yang berbeda. Tetapi sesungguhnya solusinya sama sebenarnya. Yang tadi terkait rezeki adalah istighfar. Maka seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka. Akan tetapi mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku berlemah lembut kepada mereka, akan tetapi mereka kasar kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Apabila engkau benar demikian, maka seakan engkau menyuafi mereka dengan pasir panas, dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian." Masya Allah. Allah memuji hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik. Maka Masya Allah, hikmah daripada hadis ini bahwasanya menyambung orang yang memutus, tadi kan kata Rasulullah, menyambung orang yang memutus, sebagaimana jauh hari Rasulullah mengatakan, "Sil man qata'aka." Sil, sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang memutusmu. Sil man qata'aka, tu'ti man harramaka. Berikanlah kepada orang-orang yang mengharamkan pemberian kepadamu. Bukan juga justru kita mengharamkan pemberian kita kepadanya. Karena orang yang pelit sama kita, kita harus buka pintu dengan memberikan, supaya merasakan indahnya diberi. Demikian juga orang yang memutuskan silaturahmi bagi kita, justru kita sambung, sehingga ia merasakan indahnya menyambung silaturahim. Maka di sini juga kita mendapatkan suatu menyambung, lembut pada orang yang kasar. Jadi ini semua kaidah-kaidah dalam Al-Quran bahwasanya idfa billati hiya ahsan. Maka orang itu apa bedanya? Pertanyaan, apa bedanya menghadapi syaitan minal jinnati wan nas dengan menghadapi manusia? Menghadapi setan dari bangsa jin dan menghadapi setan dari bangsa manusia berbeda. Apa bedanya? Kalau menghadapi orang-orang yang setan bersifat karakter setan, orang jahat dari bentuk manusia, maka kaidahnya adalah idfa billati hiya ahsan, ahsanus sayyi'ah. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau setan itu perbanyaklah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, perlindungan. Maka di sini adalah sudut pandang yang diberikan adalah lembut pada orang-orang yang kasar dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Kita diajari berpikir tidak seperti orang kebanyakan. Kita diminta jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, demikian sifat orang. Mengapa? Karena Allah menjadi penolong kita saat kita berbuat kebaikan pada orang yang berbuat keburukan pada kita. Masya Allah. Jadi lagi-lagi ayat yang kita baca tadi di surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan hadis yang disampaikan tadi bahwasanya ada seorang sahabat yang menyambung silaturahim, yang terus berbuat kepadanya, tetapi justru dia sambut, dia respon dengan respon negatif. Kita memberikan energi positif, tapi dia hanya justru direspon negatif. Memberikan pelajaran bagi kita, ayat dan hadis ini memberikan pelajaran bagi kita adalah memahami sesuatu di balik yang tampak secara lahiriah. Contohnya banjir. Jangan melihat musibahnya, tetapi lihatlah di balik mengapanya. Mengapa ya musibah ini terjadi? Menjadi muhasabah bagi kita. Apakah ada dosa-dosa yang menjadikan sebab Allah semestinya air hujan itu adalah rezeki
air hujan itu awal daripada rahmat rezeki bagi manusia, tetapi justru menjadi musibah bagi kita. Nah, inilah kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ayat dan hadis ini, Al-Baqarah 216 ini mengajari kita bahwasanya bagaimana memaknai sesuatu yang batin. Ya, tidak hanya terfokus pada bentuk zahirnya. Nah, inilah kerangka utama yang harus kita tetapkan dalam hal pembelajaran kita. Jadi terkait dengan rezeki kesehatan contohnya, kita sudah mulai bertanya, ya, mengapa Allah menguji aku dengan penyakit ini? Adakah dosa-dosa terkait dengan adami, terkait dengan hamba-hamba atau sesama yang aku lakukan? Adakah dosa-dosa yang aku lakukan terkait dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau adakah dosa-dosa terkait dengan rezeki mal, rezeki harta, kok selalu sempit? Aku sudah berikhtiar dan sebagainya. Kembali kita muhasabah, bertanya pada diri kita, adakah dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita yakin pada hadis Rasulullah SAW, tidaklah Allah haramkan rezeki, Allah pasti haramkan rezeki bagi orang yang berdosa. Maka, tapi kita bertanya juga, mengapa orang justru yang jauh dari Allah dan sebagainya dikasih rezeki? Kaidahnya tadi, Allah memberikan rezeki, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada sosok hamba yang ia benci dan ia cintai. Dan kalau Allah terus memberikan rezeki kepada orang yang maksiat, orang yang jauh, sadastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu istidraj. Yakinlah itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan rezeki daripada kesehatan, karena kita maknai rezeki tadi itu dan makna yang luas, materi dan imateri. Kita bertanya, mengapa sakit itu hadir dalam hidupku? Maka sikapilah dengan melakukan muhasabah. Sikapilah dengan menutup mata sambil segala kebaikan-kebaikan kita ditaruh di belakang dan keburukan-keburukan ditaruh di depan mata, untuk kita sadari, istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat, mohon ampunkan. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Karena ya taubat itu, istighfar itu bahwasanya kita menyadari. Setelah menyadari, berazam untuk tidak melakukan lagi, mengulangi, dan kemudian ya menjauhkan diri daripada perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita yakin daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita ini, bahwasanya Allah sudah menyampaikan bahwasanya dunia ini adalah ladang di mana kita, momen waktu di mana kita Allah menguji kita. Ya, jadi Allah menyampaikan, allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siapa yang kita ya paling baik amalnya, paling baik sikapnya ketika diuji kenikmatan dan diuji kesempitan. Siapa yang paling baik amalnya ketika dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Siapa yang paling baik amalnya, ya apalagi di momentum-momentum Ramadan ini, memang Allah Subhanahu wa taala tidak memakai falyatanafasil mutanafisun, tidak memakai sabiku, tetapi Allah menyampaikan wasari'u, bersegera, cepatlah, gaspollah, ya.
Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatul arduha as-samawati wal ardh. Bagi kita maknai juga bahwasanya jika kita mampu wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatul arduha as-samawati wal ardh lil muttaqin. Itu adalah rezeki kita ketika kita mampu untuk memaksimalkan ibadah-ibadah puasa, memaksimalkan ibadah salat, tilawah, infak dan sedekah. Itu adalah rezeki. Ya, karena banyak orang secara zahir mampu, tetapi tidak bisa melaksanakan. Karena belum diberikan rezeki untuk itu. Maka ketika kita sebelum masuk puasa kita sudah berkunjung, minta maaf, taubat, istighfar, sehingga beban-beban itu tidak menjadi karat penghalang kita untuk memaksimalkan Ramadan itu sendiri. Maka jelas sekali di sini bahwasanya apa yang bisa kita lakukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang mesti kita lakukan? Maka tiada lain adalah surat Al-Ankabut ayat ke-6 dan ayat 69 mengajarkan bahwasanya man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Untuk kita tingkat berada pada tangga menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari dosa, dan karena dosa itu Allah mengharamkan rezeki bagi kita. Dengan kesadaran itu selanjutnya kita lanjuti dengan mohon ampun, istighfar kepada Allah, dan kemudian tobat. Butuh namanya menjahada fa innama yujahidu li nafsi. Sesungguhnya pertobatan kita, istighfar kita itu, sesungguhnya kita sedang membuka tabir, sesungguhnya kita membuka kunci gembok sehingga rezeki itu tidak terhalang lagi bagi kita. Maka lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita mujahadah, bersungguh-sungguh. Mujahadah berarti mengerahkan segala potensi yang ada pada jiwa dan diri kita untuk kita untuk kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan di sini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, ya, kami akan tunjukkan kepadanya mereka jalan-jalan kami. Maka masya Allah, yang dibutuhkan di sini adalah mujahadah, keinginan, niat, azam yang tinggi. Kalau kita sudah melakukan tangga niat, azam, tekad, maka Allah akan bimbing kita. Lanahdiyannahum subula, maka Allah bimbing pada jalan-jalan yang ihdinas siratal mustaqim itu. Nah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wa innallaha la ma'a taukid, la ma'a menunjukkan kata yang sangat dekat, nyambung. Ibarat baju atau kopiah ini lengket ke kepala, raksun kita. Baju ini lengket ke tubuh kita. La ma'a, sungguh bersama, menyertai orang-orang yang ma'al muhsinin, berbuat baik. Maka ini di sini juga bahasanya tidak hanya tekad, tidak hanya niat, tidak hanya azam. Azam itu kita lakukan, kemudian kita mencari amal-amal kebaikan yang dapat mengantarkan kita kepada takarrub, amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah, berikan rezeki kepada kita. Dan salah satu cara untuk Allah berikan rezeki, bukakan pintu rezeki, adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah urgensinya kita dalami surat An-Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, atau juga di surat Hud ayat ketiga dan Hud ayat ke-52. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah, berusahalah merasakan, mengetahui, memahami titik-titik lemah kita. Nah, sehingga dengannya Allah memberikan jalan, Allah membimbing kita untuk
menutupi, menyempurnakan, memperbaiki titik lemah kita. Titik lemah yang dimaksud di sini barangkali dosa. Titik lemah yang dimaksud di sini adalah kita jauh dari Allah, kemudian Allah bimbing kita cara jalan untuk kembali taubat. Maka disinilah paradigma, kita membangun paradigma konsep berpikir bahwasanya ketika rezeki itu sempit, baik zahir dan batin, ketika membaca Al-Quran itu tidak menghujam dalam jiwa kita, tidak memberikan asar bagi kita, ketika kita membaca Al-Quran itu terasa hambar, barangkali saat itulah kita harus muhasabah. Barangkali ada penutup-penutup dalam jiwa kita sehingga tidak asyik. Jika kita sholat tarawih yang terpatri dalam jiwa kita, ini imamnya lama, ini bacaannya panjang, kita tidak menikmati. Barangkali rasa timbul perasaan demikian, barangkali karena ada dosa-dosa yang berada di pundak kita sehingga tidak siap jiwa keimanan kita menyambutnya. Inilah paradigma. Mengapa ada suatu kejadian yang zahir kita harus melihat barangkali ada dosa, sehingga maka Masya Allah, bukankah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah setiap kali kita menutup ibadah-ibadah kita, tutuplah dengan istighfar. Bukankah Allah menyampaikan bahwasanya ya Allah Rasulullah setiap salat kita disuruh istighfar minimum 3 kali. Juga orang-orang, tanda-tanda ciri-ciri orang yang al-muttaqin ala wa fi asahri yastaghfirun. Orang-orang menutup qiyamul lailnya, menutup salat malamnya dengan istighfar di waktu sahur. Bukankah surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan seterusnya nanti di ayat 20 adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah wa a'zamu ajra wastaghfir. Wa a'zamu ajra wastaghfirullah. Kita disuruh atau bahkan menutup amal-amal yang terkait dengan ibadah kita. Contohnya di surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa aqimus salata wa atuz zakat wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah huwa a'zamu ajra wastaghfir. Lagi-lagi hendaknya kita memulai membuka gitu penutup gembok kunci dengan istighfar, dan kita tutup amal-amal kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, insya Allah sangat yakin kita Allah memberikan rezeki, dan termasuk rezeki bagi kita adalah jika kita istiqomahkan Allah untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan yang sudah tidak terasa. Ternyata ini sudah hari ke-11. Barangkali saatnya kita muhasabah. Semoga 19 hari ke depan kita dimudahkan untuk itu semua. Makanya di istighfar juga, ya, kalau kita tidak sempat berdoa, karena juga dikatakan di pidato bulan Sya'ban Rasulullah menyambut bulan puasa adalah 4 kalimat yang Allah sukai, 2 kalimat yang Allah ridhoi, dan 2 kalimat yang merupakan gina kekayaan bagi kita. Apakah itu? Kita di selama puasa itu, terutama di ujung puasa itu berbuka, kita memperbanyak syahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa nastaghfiruk. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruk. Jadi syahadat, isbat, pengokohan, penetapan bahwasanya tidak ada ilah yang kita tuju, kita berharap ridhonya, kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang kita harapkan untuk memberikan ridho balasan puasa kita ini kecuali Allah. Kita melakukan ibadah ini semata-mata karena kita sambut dengan keimanan, panggilan keimanan. Itu makna-makna tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita memastikan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah. Kita bukan puasa. Puasa bukan karena manusia. Puasa bukan karena ikut-ikutan. Karena bisa dilihat. Yang puasa ikut-ikutan itu cepat tumbang. Yang kadang kalau sudah belasan hari, kadang sudah kakinya terlihat di siang hari di warung-warung makan. Karena Masya Allah, ini bukan panggilan keimanan. Panggilan ikut-ikutan dalam puasa. Makanya man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama lailatul qadar iman wa ihtisaban. Ini lagi dua kata, ihtisaban, iman dan ihtisaban, penjabaran daripada asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruk. Nah, jadi lagi-lagi di sini istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena dia adalah kita menyadari barangkali dalam melakukan puasa banyak hal-hal barangkali belum mempuasakan hati ini untuk hanya fokus kepada Allah. Barangkali tangan ini, mata ini, pikiran ini belum fokus untuk tawajjuh kepada Allah. Istighfar di situ. Masya Allah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka ending permintaan kita bahwasanya ya konsep kita sukses adalah kullu nafsin za'iqatul maut faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Sukses kita seorang hamba adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Ini dalam surah Ali Imran 185. Semua kita ini adalah endingnya baik dia imani tidak imani. Ya. Karena kita sudah imani ya dimensi yang lalu, yang sebelum, sedang dan akan datang kita imani. Dimensi alam rahim, dimensi alam dunia dan karakternya dan alam akhirat kita imani. Maka konsep keimanan kita adalah kullu nafsin za'iqatul maut faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah kesuksesan. Maka apa yang kita minta perbanyak di bulan puasa ini adalah perbanyak minta rezeki berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridhoi amal kita sehingga Allah balas dengan apa? Dengan surganya. Masya Allah. Kalau kita sudah khatam membaca Al-Quranul Karim, banyak sekali Allah narasikan, Allah gambarkan tentang bagaimana surga. Dan termasuk 5 hal yang diberikan dalam Targhib wa Tarhib, dikatakan 5 hal perkara yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain ketika berpuasa. 2 di antara 3 itu adalah 2 di antara 5 itu adalah Allah telah mendandani, mempersiapkan surga bagi orang-orang as-shaimuna was-shaimat. Allah telah mempersiapkan pintu Ar-Rayyan untuk kita masuki. Dan saatnya nanti pintu itu mengundang, mengajak, mengumumkan mana orang-orang yang berpuasa, aina as-shaimuna was-shaimat. Dan tidak akan masuk, tidak akan ditutup kecuali telah masuk semua orang-orang yang berpuasa. Maka senantiasa kita roja harap, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Maka kita ketahui bahwasanya pintu surga itu, tingkatan surga itu ada 8.
neraka ada 7. Maka Masya Allah, bulan puasa ini momentum kita untuk berharap, karena tadi konsepnya adalah yang disebut sukses adalah perjalanan umat manusia. Rihlatul haya adalah dari tidak ada menjadi ada, memasuki kehidupan pertama di alam rahim. Kita masuk dunia. Disebut ending suksesnya seorang adalah ketika ia zuhzi anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ketika Allah sudah, nah momentum ini, momentum puasa ini, kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul kulit ini, jiwa ini dijauhi dari api neraka. Bukankah Allah menyampaikan kullama nadidat juduluhum baddalna juludan ghairaha liyazukul azab. Bahkan dikatakan mengapa kita berlindung dari api neraka, saking dahsyatnya. Setiap kali gosong kulit kita ini, hangus kulit kita ini, maka utuh lagi terus menerus. Ya. Bahkan penyesalan disampaikan nanti adalah ketika kita melihat azab neraka, sa'ir apa azab neraka itu, farji'na na'mal shalihan inna kunna muqinun. Bahkan kita meminta dikembalikan sedetik, sesaat, sejenak ke dunia ini, kita yakin dan beramal, tapi tinggallah penyesalan. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum untuk diri saya dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan untuk melaksanakan daripada apa-apa, karena ya boleh saja kita tidak memiliki uang untuk untuk membeli baju baru. Boleh saja kita tidak memiliki uang untuk membeli tiket untuk silaturahmi pulang. Tetapi kalau Allah memudahkan kita untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, salat nawafil tidak ketinggalan. Boleh saja kita barangkali sempit rezeki zahir materi kita, tapi Allah mudahkan untuk membaca Quran, untuk kita silaturahmi. Allah mudahkan kita untuk bermunajat, maka janganlah menjadi hamba yang kecewa. Barangkali karena karakter orang mukmin itu kan terkait dengan infakkan adalah fisarra'i wad darra. Fisarra'i wad darra, sedikit banyak, tidak melihat kuantitinya, tetapi tidak melihat kuantitinya, tapi ia melaksanakannya itu. Maka Masya Allah, semoga Allah memberikan rezeki zahir wal batin. Semoga kita menjadi hamba-hamba. Dan tadi adalah kuncinya adalah marilah kita melihat persoalan itu dengan kacamata keimanan, melihat aspek ontologinya, aspek kalau filsafat itu ontologinya, aspek batinnya, sebabnya. Jangan melihat fokus pada akibatnya, tetapi lihat apa yang menyebabkannya, dan dilihat dari kacamata keimanan, baik rezeki dan segala hal. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan bagi kita. Masya Allah. Semoga kita sambung lagi di momen dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.